1, 2, 3. Assalamualaikum, apa kabar? Balik lagi ke Aji Gila FM. Oke, ini bintang tamu gue yang kali ini spesial bro. Buat kalian yang belum tahu, nih dia mantep deh, pokoknya gue gak usah ceritain. Oke, nih teman gue, Henry. Yuk. Kayak pembukaan terlalu berlebihan mas. Masa iya? Aduh, biasa aja kali. Di podcast gue gak ada yang di-cut ya? Oke. Jadi, nggak ada di-cut nih? Nggak ada. Aduh. Jadi ngomong jorok. Kalau ini ya maaf lah Rila, nggak apa-apa lah ya. Oke. Pokoknya ini gue tadi udah bilang sama Henry, suruh ngaca. Udah ganteng belum? Takut istrinya nggak kenalin masalahnya. Muka gue gini-gini aja mas, mau ganteng gimana? Lu ganteng banget. Aduh. Ganteng banget Ri. Dah. Gue tuh sebenarnya ngundang lu kesini spesial. Pengen bully gue. Enggak lah, lu tuh the best kali. Gue pertama kali ketemu Henry tuh, gue pertama serem. Serem lah Ri. Iya, kulit hitam. Enggak, gue gak ngomong gitu. Itu teman kita yang satu lagi. Iya. Admin gue, Abai namanya. Itu admin gue, admin gue yang ngomong gitu. Gue cuma bilang aja orang serem, diem gitu kan. Ngomong ke gue pengen masuk tempat lu, pengen belajar engineering. Oke. Aji gue bilang nih, cukup banget nih, gila. Sehari 2 hari bilang mengecewakan. Kalau orang masuk tempat baru nggak ngerti wajar nih. Wajar. Saya bilang gue bisa AutoCAD, anjir bisa AutoCAD apa lagi nih gue bilang. Belakangnya jangan keras-keras. Emang ya? Belakangnya jangan keras-keras. AutoCAD. AutoCAD. Oke, sip. Oh iya. Iya gue tahu gitu doang. Sampai di sewaktu-waktu gue pulang bareng dia, asiknya orang gacor habis, nggak bener nih. Tangerang habis. Tangerang. Ya ini apa? Sama-sama Tangerang kita mas. Jangan buka kartu. Oke. Nggak boleh buka kartu. Jangan buka kartu di sini. Sampai gue ngobrol dia aja di orang parah banget. Tapi emang dia orang terbukti emang pinter banget. Aduh. Nggak salah itu. Aduh berlebihan. Nggak salah. Enggak, gue beneran. Lu biar podcast lu ditonton orang ya, jadi muji-muji orang gitu ya. Iyalah. Lu salah, lu bully orang. Enggak. Gue harus puji biar teman-teman lu yang dari perusahaan sebelumnya atau departemen sebelumnya pada subscribe channel gue. Sip. Sampai gue ngobrol sama dia, anjir, ini orang jago banget. Sampai dia cerita hal-hal yang bikin gue, wah, ada ya. Sampai bingung. Itu tentang cara ngangkut animal di pakai pesawat. Oh. Itu gue sampai bingung. Itu enggak, awalnya kok lu bisa sih Ri masuk perusahaan itu, apa dia nyari ini pawang ular gitu? Gue juga nggak tahu mas. Masuk lamar di internet, lowongan ini. Ya udah gue masuk, gue aja nggak tahu kerjanya ngapain gitu kan. Yang penting gue masuk dulu. Tapi lu emang punya keahlian itu? Enggak. Pawang itu? Enggak. Basic gue teknik. Oh, ya enggak. Makanya. Teknik itu sama kayak gue kan tapi kan gue punya hobi. Oh, hobi. Nah, hobi lu ini ada hubungan sama animal enggak? Enggak, gue enggak. Enggak ada. Enggak. Oh. Gue nggak melihara burung. Nggak melihara burung. Ini melihara. Tapi bapak punya burung kan? Atau burung bapak udah dijual? Burung bapak dijual ya? Kagak. Oh, karena burung bapak udah dijual. Jadi itu pertama kali lu masuk, lu nggak tahu ya? Nggak tahu. Pertama gue nggak tahu. Masuk. Terus habis itu pertama apa? Orientasi dong? Enggak. Loh, pengenalan perusahaan kan? Enggak. Perusahaan apaan sih? Gue nanya sama RD-nya, Bu, ini kita training kan Bu? Oh enggak mas katanya. Jadi kalian tuh learning by doing. Muka gile gue. Jadi lu datang learning by doing. Ya, oke. Kalau learning by doing berarti kan tahu tuh apa yang what are you doing? Oh pertama-tama sih gue waktu masuk ke perusahaan itu gue belum handle hewan-hewanan tuh. Belum. Itu gue istilahnya belum masuk ke operation. Itu kan operation prosedural gitu. Waktu itu gue cuma ngatur ULD namanya. Jadi supply chain lah. Supply chain ULD mesti jagain stok sana sini tiap PO. Nah, itu. ULD apa sih? Biar orang tahu nih. ULD apa nih? ULD itu kalau di pesawat biasanya dipakai buat pesawat besar wide body gitu kan. Itu unit load device. Jadi tuh kalau setiap
kargo atau bagasi harus dimasukin ke ULD baru di muat ke dalam kompartemen pesawat gitu. Nah ULD tuh tipenya macam-macam, ada 2 sih basicnya. Ada kontainer yang kotak tuh, kalau di airport suka lihat kotak-kotak. Orang-orang suka bingung nih apaan kotak-kotak, lemari gitu kan. Nah terus ada yang palet apa? Oh, tatakan. Itu. ULD itu tatakan. Mas. Oh, iya. Mangkok. Iya, udah paham. Terus lu ngatur tuh ULD tempat ini butuh tatakan. Yes. Tempat ini butuh tatakan. Lu kirim tatakan gitu. Tatakan. Jadi kalau misalnya nggak ada mangkoknya kan nggak bisa dimuat kan bagasi sama kargonya di sana gitu. Itu berapa lama tuh? Setahun? Enggak, apa cuma 2 bulan? Setahun deh tapi setahun di bagian ULD sih. Oh gitu. Oke. Terus habis itu? Terus gue pindah ke bagian mungkin kalau di airline namanya ini ya SGHA ya namanya. Standard Ground Handling Agreement. Jadi itu common lah di airline. Itu apa ya? Ya kontrak. Jadi ada agreement ya maksudnya tadi. Agreement, yes. Jadi kalau misalnya kita di luar let's see anggap di luar negeri gitu, kita bikin perjanjian sama ground handling sana. Oh gitu. Work scope pekerjaan. Kayak gitu. Jadi kita bikin work scope pekerjaan, lu ngapain aja nih biar kargo atau let's see bagasi gua bisa ke-handle sama di stasiun sana gitu. Jadi sama kayak misalnya gue masukin Juminten ke tempat bengkel gue, gue kasih SA gue. Juminten tuh ini ya nama mobil gue tuh. Juminten gue masukin ke bengkel. Nah itu SGHA-nya ini mesti ganti oli. Oh gitu ya. Ganti oli, terus misalnya spuring, balancing, itulah. Oh gitu. Oke. Itu udah. Abis itu mulai nih masuk nih. Itu belum masuk operation. Masih juga belum. Berarti panjang perjalanan sampai ke situ ya. Iya. Sampai jadi ahli itu. Enggak ahli sih, gue bilang. Nah, terus biasa aja gitu kan. Iyalah, boleh lah. Orang kayak lu mah bebas beneran nih. Bebas beneran. Terus ada kesempatan cooperation tuh baru Mas. Operation. Iya, gue masuk operation. Ngapain? Operation kargo. Iya, handle segala macam kiriman Anda ya, ini. Biasa lah ya. Shopee. Sorry. Agen pokoknya ini tapi bukan tukang panggul kan? Merangkap. Jadi kalau kekurangan orang, ya kita yang tarik gerobak, kita yang apa-apalah, yang penting dapat ngebul kan? Yoi. Apalagi sih yang diharapin. Yoi, kayak gitu. Sama istri bisa belanja di Shopee. Terus habis itu mulai. Nah, itu gue paling demen pas lu cerita, gue pernah ngangkut ini. Hasil gimana tuh ngangkut? Yang paling menarik animal, kita ngomongin animal aja nih. Kita nggak usah yang lain. Gue tahu biar penonton penggemar biar pada yang nonton Sas TV ini pada pingin mengundang lu lagi nih. Kita ngomongin animal aja dulu. Gue demen animal. Oh, animal. Kan animal nih kita bagi aja ya. Bagi aja ya. Boleh. Ada hewan udara, darat, burung. Burung, darat, sama laut. Oke. Yang satu-satu. Yang pernah lu handle apa aja? Udara pernah? Burung. Banyak kalau burung. Selain burung apa lagi sih yang udara? Udara, burung. Kampret. Kelawar kayak jarang orang ngirim kelawar. Burung tapi burung pernah ya? Burung banyak kalau burung. Burung apa? Jadi tuh kalau burung-burung lagi ngetrend tuh lagi penggila burung gitu. Dulu tuh pas zaman gue lagi ngetrennya lovebird. Jadi lovebird tuh dari Malang apa dari mana gitu suka dikirim ke daerah-daerah gitu. Dari Malang atau Semarang daerah Jawa. Itu ngirimnya gitu. Gimana disangkarin? Kalau burung mahal gitu, ini udah gacor nih burung gitu. Nah itu benar disangkarin. Jadi sama kandang-kandangnya ditaruh di pesawat gitu loh. Di bagasi ya? Kita ngomong di bagasi. Iya, di bagasi. Nah, terus. Tapi rata-rata tuh ditutupin. Nah, itu ditutupin biar nggak takut. Biar nggak stres gitu kan burungnya. Nah, tapi kalau yang ngirimnya banyak, jumlahnya banyak, biasanya tuh kotak kayu kecil, terus mereka ditaruh burungnya kayak gitu. Ya udah.
Nah, cuma Di kotak kecil. Ini kotak lu ngomong apa? Kardus. no, apa triplek gitu, triplek Oh, tapi triplek. Gimana? Berarti kayak peti ya? kayak peti. Kayak Tapi peti. dari triplek, nggak tebel-tebel. Nggak tebel-tebel. Terus? Terus ada kain, ada kayak kasa nyamuk gitu biar udara masuk. Tapi disekat-sekat biasanya ukuran kotak 30 kali 30 tuh dibikin 4 sekat. Ke 30. Iya, segini lah, 30 kali 30. Kan lovebird nggak gede-gede banget kan? Oh gitu. Itu satu lovebird 30 satu burung, 2 burung. Nggak rata-rata, ya, bukan rata-rata, kebanyakan. Yang kebanyakan gue lihat tuh mereka ngirim satu kotak itu 5 atau 10 burung gitu. Nah cuma disekat sama mereka biar ruang geraknya nggak terlalu Nggak terlalu bebas. Nggak terlalu bebas. Oh, berarti dia cuma Nggak terlalu dan nggak terlalu padat. Nah, oh kayak gitu. Anjir. Bisa ada ruang gerak tapi nggak terlalu bebas, tapi nggak terlalu padat juga. Itu dari Malang ke Jakarta. Enggak, ada yang ke Jakarta, ada yang ke daerah. Biasanya kalau Jakarta kita transit gitu kan. Anjir, berapa lama itu nggak dikasih makan? Lah, nah itu connectingnya harus benar-benar kalau mau ngirim animal, kita harus tahu connectingnya nih. Jadi jangan sampai jangan sampai menyakiti burung itu sendiri ya. Iya, bukan Mas. Menyakiti terus ya, jangan sampai di stasiun transitnya tuh nggak ada fasilitas buat si animal ini gitu. Berarti teman-teman juga sayang binatang kan? Enggak main gitu-gitu cuma binatang enggak. Binatang adalah manusia. Wah, anjir. Masukin otak 30 kasih kasa nyamuk. Terus apa disemprotin ini obat tidur enggak? Enggak, kalau burung sih. Terus aja gitu situ. Nah, di bawahnya tuh biasanya dikasih absorben biasanya. Oh, jadi bukan. Ya, oke. Biasanya orang kan absorbennya tuh koran ya. Koran kan karbon, dia menghilangi bau. Ya kalau ini absorben apa? Biasanya absorbennya tuh ya entah busa atau ada absorbennya. Oh, tapi khusus ya. Jadi kalau nggak kardus biasanya bawahnya. Jadi kalau misalnya dia pup atau ngeluarin kotoran gitu, ya udah ke kardusnya itu. Jadi nggak ngotorin kompartemen pesawat itu sih. Misinya kayak gitu. Oh, gitu. Gitu. Jadi burung 30. Wah, jadi itu burung paling gede yang pernah dikirim apa? Selama yang gue handle sih baru burung ini ya, common gitu Mas, burung-burung biasa kayak gitu. Burung biasa. Iya, maksudnya lovebird. Iya, lovebird, bukan burung hantu gue belum pernah handle. Belum pernah gitu. Cuma boleh dikirim. Boleh dikirim. Boleh gitu. Ada caranya. Wajib. Nggak berisik juga sih. Karena dia ditutup gitu dia juga nggak asal nggak stres ya sebenarnya. Intinya gitu. Jadi itu pernah ada komplain nggak? Sampai sana ada komplain? Kalau komplain sih ada gitu. Irek juga pasti ada kayak gitu. Cuma ya sebisa mungkin sih jangan sampai ada irek gitu, ada irregularities. Kita harus bertanggung jawab lah. Benar. Tanggung jawab terhadap sesama makhluk hidup. Benar. Gila, gue suka banget sama kayak lo. Nah terus udah binatang darat pernah binatang darat? Binatang darat yang paling sering apa? Anak ayam. Anak ayam. Nah, anak ayam warna-warni bukan ya? Iya bisa, kalau sepuh juga warna-warni tuh anak ayam. Enggak, biasanya nih kalau peternak ya, kita ngomong peternak ayam. Jadi biasanya nih ayam baru lahir namanya day old chick, day old chick namanya, day old chick. Nah, day of chick, day old, day. Jadi cuma day old 1 tahun, 1 hari. Iya, cuma nggak 1 hari sih, berapa hari gitu kan namanya day old, baru berapa hari. Baru berapa hari netes, nah dikirim tuh kayak gitu. Biasanya tuh gua kira dulu ya. Jadi naikin pesawat tuh masih telur. Di atas netes. Turun-turun beneran loh. Gue sempet mikir gitu. Wah, anjir. Ini hebat juga nih gitu. Jadi biar kan panas tuh dalam, ya kan? Nah, jadi sampai turun udah jadi anak-anak udah jadi di netes. Gila. Lu kok tau panas kan pernah terbang di kompartemen? Enggak sih. Sebenarnya dingin juga sih. Gue nggak boleh ngebegoin para penonton media. Sorry ya. Kargonya sebenarnya dingin sampai di atas. Oke. Nggak, itu suka dikirim tuh. Biasanya gue juga bingung nih ngapain sih ngirim anak ayam? Itu rutin Mas. Mungkin frekuensinya tiap hari ada kali ngirim anak ayam. Gue bingung nih buat apa ya gitu anak ayam. Buat dipotong nggak mungkin kan? Iya, masih kecil. Iya, masih kecil nggak mungkin dipotong gitu kan.
Nah, ternyata tuh setelah ditelusuri gitu, Dicari tahu. ditanya-tanya, nih anak ayam buat apa sih gitu kan? Ternyata si daerah tuh demand-nya tinggi gitu loh, Demand anak ayam. Jadi gue baru tahu juga kalau peternak ayam potong, ayam telur gitu. Ya bener kata lu, nggak dari telur yang nggak netesin, cuma anak ayam jadi dia tinggal ngebesarin gitu. Jadi misalnya Tapi kan resiko ya bro ya. resiko gimana? Ada yang mati pasti. Pasti nggak pasti sih. Nggak pasti, berarti pernah nggak ada hidup semua pernah dong. Ada kayak Oh, gitu. iya. Ada yang nggak hidup semua ada. Ya kan? Nggak hidup semua. Maksudnya nggak ada mati beberapa ada. Gue kan. bilang ke dinas peternakan lu. Kayak gitu. Iya. Nah itu mereka nanti udah nyampe anak ayamnya dibesarin, udah umurnya cukup baru dipotong atau dijadiin petelur mungkin gitu. Jadi makanya gue Itu juga. lu nanya ke siapa? Hah? Nanya ke siapa begitu? Ya nanya aja ke tukang yang ngirim ayam. Nih ayam buat siapa sih? Gitu. Oh, tukang ngirim ayam. Nanti dijelasin sama dia. Se- Kita tanya aja. Iya, emang lu mantep sih. Mana ada orang yang nggak mau ngejawab pertanyaan lu. Apa? Terus selain anak ayam, apalagi anak ayam? Anak ayam. Panda, lu pernah panda kan? Panda lu ikut? Nggak ikut waktu itu? Panda, gue cuma nonton waktu itu. Oh nonton. Panda gimana tuh? Kalau panda, Gue sempet mikir ya, nih kalau bisa ngirim panda, berarti pesawat bisa ngirim jerapah, ngirim gajah, nggak bisa. bisa ya? Cuma kalau Lah panda aja yang maksudnya kan panda itu kalau di dalam udah makan doang gitu kerjanya. Gue kepikiran berarti hewan-hewan yang nggak bawel gitu kan, kayak jerapah kan nggak bawel. Terus apalagi tuh tadi yang gue bilang gajah kan nggak bawel, mungkin gue sih nggak ngerti gitu. Itu Nggak. gimana sih? Kalau panda waktu itu gue cuma lihat prosesnya ya, cuma gue nggak langsung terjun. Waktu itu sih setahu gue dia pakai biasa ULD tadi. Terus di sana di origin di Cina kayak dia dibius atau Dibius. Oh, berarti cara ininya dibius dulu biar nggak selama berapa stres, jam? nggak ngamuk gitu. Oh nggak selama perjalanan tuh. Gue nggak tahu. Pokoknya pas nyampe diturunin dia udah melek gitu pandanya gitu kan. Melek, Oh, iya, melek abis orang mabok apa melek ini? Melek anjir gila. Gue ya masa gue tanyain, oi lu enggak kan? Gue tengah tanya pandanya kan. Lihat di matanya ada gambar apa? Oh, okay. Pokoknya pas diturunin tuh dari kompartemen, seinget gue dia udah sadar gitu. Udah sadar. Cuma Berarti di biusnya ini setengah pas transport ke pesawatnya aja ya, di atas pesawat mungkin dia udah mungkin bangun itu ya. kemungkinan kayak gitu. Nyampe di sini udah sadar pandanya nyampe di Cengkareng waktu itu. Itu dikasih apa? Dikasih mainan di dalam kandangnya? Setahu gue sih cuma Kasih makanan. Nah, untuk ngirim hewan tuh kita acuannya ada tuh di namanya IATA, Mas. IATA. Wah, gila. Ini mulai nih kalian nih ya. IATA apa tuh IATA, Bro? IATA International Air Transportation Association. Betul, 100. Oke. Itu kita ngikutin guidance itu. Kalau di IATA sih bilang kalau mau ngirim animal pertama yang harus dilihat satu jangan dikasih makan dulu, tapi dia harus tahan dalam transport, ngerti nggak? Jadi seminimal mungkin dia ngeluarin di pesawat. Karena nya itu berbahaya. Ya, bisa jadi. Buat kalian tuh, itu berbahaya. Sorry, pup itu berbahaya. Kayak gitu. Nah, jadi tapi diperhatiin juga jangan sampai dia kelaparan banget gitu loh. Jadi dibikin ya ibaratnya kenyang tapi nggak kenyang gitu. Iya. Jadi sebelum transport lu jangan kasih makan, tapi dia bisa hidup selama transport gitu. Itu pintar, harus Minimal lu dikasih minum. Air itu bentar. Jadi dalam itu ada makanan. Makanan sih tergantung ya, depend ya. Cuma kalau minum kayaknya wajib deh dikasih air gitu. Enggak, betul. Makanan, waktu itu ada makanan ya?
kasih Enggak. bambu kayaknya. Kasih bambu, daun bambu, bambunya ya, bambunya. Bambunya. Gua nggak ngerti bener. Terus habis itu air Ada airnya, dikasih air minum. di mana? Di gelas, di botol, lu tahu sendiri kan kalau burung kan itu beleberan kemana-mana. Panda gimana itu? Gue beneran nggak pas lu lihat apa airnya di mana? Bingung juga gua. Airnya ya di kandangnya ada kayak airnya gitu dikit. Oh, Tapi kan bawahnya ada absorben. tetep. Tetep. Absorbent is a must. Emas. Hmm. Gitu. Jadi Nggak kebayang lu itu dari Cina berjam-jam, bukan kayak ngirim ayam atau ngirim yang tadi tuh burung. dibandingin transport laut mungkin itu yang paling cepet sih mas. Air transportation. Iya ya, dibanding di pakai laut, ini lebih nggak stres ya Nggak binatang stres, ya. Kayak gitu. Iya lu bener, gue nggak kepikiran. Dibandingin ya karena rata-rata ngirim animal, kenapa pakai air transportation? Yaitu biar binatangnya nggak stres. Kalau di luar tuh ngirim bisnis kuda mas, jadi kuda juga dikirimnya Oh iya, pakai air transportation. iya gue pernah lihat tuh yang kuda-kuda apa namanya kuda princess Princess. horse. Aduh sorry covid droplet.